Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Wina TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bertepatan pada 17 Ramadan. Dalam Islam, rukun iman ketiga adalah beriman kepada kitab suci, yaitu Al-Quran, sebagai sumber kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban selanjutnya sebagai seorang muslim adalah membacanya secara teratur sebagai salah satu ibadah yang utama. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang di dalamnya banyak hal yang disampaikan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, dan hal itu menjadi pedoman hidup kita agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat Wina TV yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang ada di dalam harusnya tidak hanya dibaca, tetapi juga kita tadabburi agar kita memahami makna dan mengkaitkannya dengan kehidupan yang tengah kita jalani. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan petunjuk yang dapat membimbing kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Tadabbur bisa juga bermakna berpikir dan menghayati ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman agar dapat mengambil hikmah serta pelajaran. Ini karena terdapat kebaikan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa dalam kitab suci kita ini. Sahabat Wina TV yang dirahmati Allah, dalam rangka mentadaburi Al-Quran di zaman sekarang ini, kita sudah semakin dimudahkan oleh teknologi, karena orang dapat menggunakan Al-Quran digital yang menyediakan fitur lengkap dengan terjemahan dan tafsir dari sumber terpercaya. Dengan begitu, pengguna sekaligus akan mendapat gambaran makna ayat-ayat yang tengah dibacanya. Bahkan untuk mereka yang belum lancar membaca Al-Quran, perkembangan teknologi menawarkan metode praktis untuk belajar mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan jika hamba-hambanya bersedia merenungkan dan mengkajinya, maka akan terbukti bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak, maka akan terdapat banyak kerancuan dan pertentangan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Di sini dikatakan bahwa orang-orang kafir mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Wina TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Shad ayat 29, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran yang baik. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia, diberkahi, mengandung banyak kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tujuan agar manusia menghayati petunjuknya, mengamalkan serta menjadikannya peringatan. Dan Al-Quran juga merupakan obat bagi penyakit hati, sehingga membacanya dengan tadabbur akan membawa kebahagiaan. Lalu bagaimana cara kita bertadabbur dengan benar? Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyinggung mengenai kewajiban ini. Menurut beliau, jika kita ingin mendapatkan manfaat dari kandungan Al-Quran, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memfokuskan hati serta membaca Al-Quran atau mendengarnya ditilawahkan. Kedua, memusatkan pikiran dan memposisikan diri seolah-olah tengah berdialog dengan Dia, Zat yang memfirmankan ayat-ayat suci ini. Almarhum Syekh Ali Zaber juga pernah memberikan contoh tadabbur dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut beliau, akan lebih baik jika ada guru yang mendampingi tadabbur Quran bagi orang-orang yang awam. Selanjutnya, kita dapat berupaya memahami kandungan Al-Quran semampunya dan juga semaksimal mungkin dengan membaca kitab terjemah dan tafsir. Tetapi jika belum mampu, sebaiknya tidak memaksakan diri dalam belajar memahami keseluruhan isi Al-Quran. Syekh Ali Jaber menyarankan untuk memulai dari surah yang paling mudah, yang mudah kita hafal atau yang paling sering kita baca. Seiring bertambahnya pemahaman kita, maka semangat untuk terus bertadabbur Al-Quran juga akan semakin besar. Sahabat Wina TV yang dirahmati Allah, tanpa adanya iman dan takwa, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, iman dan takwa mampu menyelamatkan kita bukan hanya di dunia namun di akhirat kelak. Orang yang hidup tanpa iman dan takwa seperti rumah tanpa pondasi yang kuat. Begitu juga iman dan takwa dalam diri manusia. Ia akan melindungi dari berbagai macam kesesatan, keterpurukan, dan berbagai musibah yang dihadapi. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bersumber dari Al-Quran yang memberikan petunjuk, dan untuk itu dalam meningkatkan iman dan takwa, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Dengan membaca Al-Quran bukan berarti membaca teksnya saja, melainkan mentadabburi isinya, yaitu menghayati kandungan agar kita dapat mengambil pelajaran. Sahabat Wina TV yang dirahmati Allah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur penting dalam tadabbur Al-Quran, yakni yang pertama membaca Al-Quran dengan lidah, yang kedua memahami dengan akal pikiran apa yang dibaca, yang ketiga menghayati dengan hati apa yang dibaca, dan yang terakhir mengamalkan dengan seluruh anggota badan apa yang dituntut oleh Al-Quran. Demikian yang dapat disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.